siapa yang bangun? Dengan cara apa? Digotong gitu. Bangunan itu digotong, disusun rame-rame. Ciota ya. Ini menurutku ya. Ini menurutku dia ini anak baik, polos dan lucu sebenarnya. Cuman otak masyarakat aja yang cacat. Ya, yang penting Dr. Richard Lee bisa merubah wajah Gus Irfan menjadi artis Korea. Ya mungkin gua ke Bang Haji, ya gua anggap sebagai orang tua gua. Gitu. Ya, tapi tolong ya para dukun-dukun jauhi jindan. Ya, babak seru akan terus berlanjut dari pengacara Firdaus Ewobo Asosiasi Dukun Indonesia. Dia mengatakan bahwasanya pesulap merah akan membawa ataupun mengundang pesulap-pesulap top dunia ke Indonesia. Dia akan membahas mengenai trik sulap dan ahli metafisika dengan membahas Candi Borobudur. Menurutnya, bagaimana Candi Borobudur bisa dibangun kalau bukan dengan bantuan gaib ataupun makhluk-makhluk gaib? Karena pada zaman dahulu orang-orang masih sedikit, bahkan tidak ada alat berat. Dan membangun Candi Borobudur bukanlah trik sulap. Itu yang akan dia bahas. Dan juga mengenai laporan ke pesulap merah, memang prosesnya ini belum cepat ya. Katanya ada beberapa hal yang dia sampaikan, di alasannya apa. Dan tentunya Dr. Richard Lee ditantang oleh pengacara dukun ini untuk merubah wajah Gus Irfan Sayuti menjadi artis Korea dengan bayaran ataupun hadiah sayembara sebesar 3 miliar lebih jika Dr. Richard Lee meminta lebih. Dan juga ada dari Jindan yang berubah haluan meninggalkan Persatuan Dukun. Memang sudah dikeluarkan dari tim Persatuan Dukun tersebut karena memang Jindan mengaku bahwa dia bukan dukun. Berikut inilah deretan-deretan cuplikan yang akan kita lihat. Balikan fakta. Saya pernah lihat dia jadi dukun kok, ngejampe-jampein si Dennis Cadel pakai ayat bohong Bali hong Jabar hong, gue tukang bohong, lu juga bohong. Ada dia baca. Hah? Karena ada podcast ya. Kalau dia bilang bukan dukun, ngapain dia? Hong Bali hong Jabar hong, gue tukang bohong, lu kena bohongan. Beberapa kali dia praktik perdukunan di si Dennis. Hah? Jadi tidak ada alasan dia tidak menjadi dukun. Kagak kan? Ya sudah. Dokter minta fitnah nih jadi ini. Enggak. Ya kalau saya pribadi sih boleh tanya ya ke beliau gimana ketika saya tidak muncul lagi, kenapa boleh tanyalah kakek saya pribadi langsung sakit drop, betul Li? Oke. Betul nggak? Heboh satu kampung kan? Karena kakek saya di situ dituain sama orang. Oke, aku pengen konfirmasi nih. Oke. Supaya kamu juga nggak rasa bersalah kan? Iya. Pengen jadi orang ini kan, pengen memperbaiki kesalahan kan? Iya. Karena kayak gini, Jindan, saya kasih tahu kamu. Jadi dukun dengan tabib itu sebenarnya sama, sinonim. Beda dengan kahin dan penyihir. Yeah. Tapi inilah yang saya bilang tadi, di sini udah kebablasan semua. Jadi jangan dianggap sepele loh di pergeseran ideologi dan budaya bangsa Indonesia akibat statement-statement Marcel Radival. Ingat, Marcel Radival akan mengundang pesulap-pesulap top dunia untuk Indonesia dan menjabarkan bahwa semua itu trik sulap. Bahwa Candi Borobudur yang dibangun oleh para wali Allah atau para sesepuh leluhur bangsa Indonesia itu sulap. Bahwa Candi Prambanan itu yang dibangun itu sulap. Sekarang kita kalau mau analogis secara waras ya, tidak seperti Marcel, analogika secara waras, manusia waras. Candi Borobudur itu dulu belum ada beko. Hah? Belum ada trek. Belum ada bulldozer. Belum ada pencetak batu. Kok segitu perfectnya banget? Candi itu dibangun. Presisi. Hah? Segitu perfectnya. Lantas siapa yang bangun? Dengan cara apa? Digotong gitu. Bangunan itu digotong, disusun rame-rame. Hah? Zaman dulu manusia kan masih sedikit. Gitu loh. Kalau berbicara masalah yang ini yang hasil, yang ini yang palsu, mohon maaf, yang palsu itu yang diterikin, yang dipertontonkan oleh si Marcel, karena semuanya palsu, tipu-tipu. Gak apa-apa, aku tuh senang, aku tuh sebenarnya nggak mau datengin Jindan lagi sebenarnya, tapi aku ngelihat Jindan ini sebenarnya orang baik. Jujur ya, aku ngomong ya dengan kalian semua ya, aku ngerasa ngelihat Jindan ini anak baik, yang sebenarnya kecuci otak ya. Ini menurutku ya. Ini menurutku dia ini anak baik, polos dan lucu sebenarnya. Dengan segala karakter dia ya. Kalau buat salah itu nggak jadi masalah Jindan. Ya,
aku pun juga, tadi kan aku sudah cerita kan, sebelum dari sini kan, aku pernah buat kesalahan yang jauh lebih besar daripada kamu, Jindan. Jauh lebih besar daripada kamu. Tapi yang paling penting dari buat kesalahan itu adalah kamu memaafkan diri kamu sendiri dan memperbaiki kesalahan kita. Dr. Richard Lee, dokter ahli kecantikan dan kegantengan. Iya. Saya, pengacara para dukun, menyayembarakan. Saya kasih hadiah 1 miliar. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Untuk Dr. Richard Lee, apabila bisa merubah wajah Gus Irfan menjadi artis Korea Yo Shin Yeon. Nah, Yo Shin Yeon ya. Persis. Harus persis seperti Yo Shin Yeon. Nah, operasi ya. Ya, tapi dengan catatan Dr. Richard Lee yang mengerjakannya sendiri. Tidak boleh dibantu ya. Ya. Ya, betul. Kalau kurang 1 miliar, saya kasih lagi jadi 2 miliar. Oke. Ya, ini catat, Indonesia pasti melihat. Saya yang bayar. Ya. Kalau kurang 2 miliar lagi, saya kasih lagi 3 miliar. Ya. Ya. Dari saya, pengacara para dukun menyiapkan uang. Kalau kurang 1 miliar, jadi 2 miliar. Kalau kurang 2 miliar, jadi 3 miliar. Kalau kurang lagi, saya kasih lagi tambah. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Ya, yang penting Dr. Richard Lee bisa merubah wajah Gus Irfan menjadi artis Korea. Yes, persis. Yang ganteng persis. Dengan tangannya sendiri. Ya. Jangan lu bilang proses polisi itu nggak ada. Tapi bersabar. Mungkin laporan kita hari ini nggak diproses karena banyak numpuk laporan di polisi ya. Tapi bukan berarti polisi Indonesia tidak kerja. Polisi Indonesia tuh bagus selama saya jadi pengacara dan saya bekerja sama dengan polisi. Nggak ada tuh yang namanya cacat sebenarnya. Cuman otak masyarakat aja yang cacat. Walaupun ada oknum-oknum ya sebagian. Tapi selama saya bekerja sama dengan polisi nggak ada. Gitu. Makanya dia bilang kalau laporan polisi sia-sia, males apa. Kok males, sabar. Karena yang masuk kasus di Indonesia ini ribuan. Setiap bulannya, ratusan minimal. Bagaimana polisi itu bisa mereport penyelidikan dengan cepat? Gitu. Nggak usah lagi, gua aja. Dan gue pribadi tidak ada masalah sedikit pun ya. Kalau gue dikeluarin ya mungkin dengan kesalahan gue pribadi begitu kan. Cuman kan gue pengen independen, pengen sendiri seperti itu. Ya mungkin gue ke Bang Haji ya gue anggap sebagai orang tua gue gitu. Ya, tapi tolong ya para dukun-dukun jauhi Jindan. Bener. Serius, gue nggak bercanda. Yang ngatain Jindan gue maki balik loh.